Oke, tadi siapa yang bilang nggak keluar gambar? Mohon maaf. Oke, Ibu, mohon maaf ya. Tadi saya nggak on cam sebelumnya, maaf ya. Kalau gitu saya on cam atau enggak nih, Bunda-Bunda? Oke, Ibu Adel, sepertinya Bunda-Bunda kita mau ngeliat wajah kita nih. Kita on cam yuk, Bu Adel. Oh, boleh. Halo. Halo. Hai Bu Adel, lama ya Iya, nggak halo. ketemu. Iya ya Mbak Fit ya. Makin serah aja ya Mbak Fit. Waduh, Bu Adel Iya. juga nih makin cantik aja nih ya. Aduh, terima kasih Mbak Fitri. Oke, Bu Adel, sebelumnya Siap. saya mau bertanya nih. Iya. Untuk share screen itu melalui Bu Adel atau dari saya? Monggo dari Mbak Fitri saja. Oke, seperti Oke. biasa ya. Seperti biasa Mbak Fitri. Oke, buat bunda-bunda udah siap belum nih buat mengerjakan soal? Siap, Kak. Oke, buat bunda-bunda yang lain, mana nih suaranya? Insya Ayo. Allah siap. Oke, udah siap ya? Untuk cara pengerjaannya seperti biasa, satu soal, 1 menit ya, bunda-bunda. Iya, Kak. Silahkan bunda-bunda. Oke. Waktu ya 1, 2, 3. Oke, waktunya sudah habis bunda-bunda. Gimana nih? Jawabannya bakalan sama atau beda-beda ya? Wah, waduh Bu Adel. Bunda-bunda Iya. kita kompak nih sepertinya. Wah, wah, wah. Dominan nih ke huruf B Dominan B ya Mbak semua. Fit ya. Ya, kompak ya. Ah, Seperti biasa ya Bu Adel. Kalau Bu Oke. Adel yang mengisi, semua jawabnya B. Selalu kompak. Kompak luar biasa. Oke, sebelumnya ada yang mau menjelaskan tentang jawabannya? Oke, tidak ada. Silahkan nih Bu Adel. Wah, nggak ada yang mau itu ya Mbak ya? Mau sharing ya? Ya, nggak ada nih bunda-bundanya nih. Ah, oh begitu. Mungkin Bu Wahidah? Ayo Ibu. Halo Bu Wahidah. Bu Eka, Bu Ita, Bu Iva deh, Bu Iva nih. Bu Iva mana nih? Siap-siap Kak Fitri hadir. Oke. Ayo Bu Iva deh, kasih alasan deh. Baik, mohon izin Bu Adel. Siap, Bunda Iva. Salah dikit diperbaiki. Oke. Nah, kata kunci dari soal ini sebenarnya sudah lengkap ya. Mulai sejak 3 jam yang lalu. Kemudian keluar dari bercampur darah, pemeriksaan tensi normal, nadi normal. Suhunya juga normal, TFO 36,
Usia sudah 40 minggu, itu juga normal. Kepala sudah 4/5, DJ 140 juga normal. Kemudian pemeriksaan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Pengeluaran cairan saya rasa tidak penting ya Bu untuk keadaan kondisi tersebut. Kemudian kalau posisi kepala ini Fontella ini saya juga tidak begitu mendukung. Kemudian kondisi porsio. Bisa sih, tapi masih ada yang lebih tepat kalau menurut saya, yaitu pembukaan serviks untuk mengetahui sudah pembukaan berapa. Kontraksi juga bisa sebenarnya, tapi karena pertanyaannya yang paling tepat, maka saya memilih pembukaan serviks Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iva. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Iva ya, berani menjawab ya. Oke. Langsung ya Mbak Fitri ya. Iya, Ibu Oke, silahkan. terima kasih Bunda-Bunda untuk jawabannya. Kompak semua ya, jawabannya B. Begini Bunda, jangan terkecoh dengan apa ya Bunda, dengan pertanyaannya. Dari awal saya sudah sampaikan Bunda. Kita lihat pertanyaannya dulu. Di pertanyaan itu memang Ibu sudah masuk infarti. Di situ hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya normal, suhunya vital sign-nya normal semua. Penurunan kepala 4/5 berarti semua masih dalam kondisi normal ya Bunda ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemeriksaan selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? Dan jawaban yang benar adalah kontraksi Bunda. Di atas tidak disebutkan kontraksi. Di atas disebutkan keluhan mules sejak 3 jam yang lalu. Belum tentu Bunda yang dirasakan Ibu mules itu bisa aja ibunya bohong gitu loh. Ini ada rasa sakit, ada rasa mules, padahal tidak kita lakukan pemeriksaan. Kita kan melakukan pemeriksaannya dengan cara palpasi Bunda gitu loh. Kemudian tadi Bunda Iva sudah menyampaikan pengeluaran cairan pervaginam kita langsung silang Bunda, karena di atas juga sudah terlihat Ibu hasil anamnesisnya keluar lendir bercampur darah, berarti itu pengeluaran cairan pervaginam. Kita langsung silang Bunda. Kemudian ini pembukaan serviks, posisi fontanella atau ubun-ubun, kemudian kondisi porsionya bagaimana, itu masuknya di pemeriksaan dalam. Kalau ada pertanyaannya Bunda, data fokus apakah untuk pemeriksaan selanjutnya, baru kita masukkan dengan pembukaan serviks Bunda. Jadi di pembukaan serviks itu dengan cara VT atau vaginal touch. Itu nanti kan kita lihat Bunda, untuk dilatasinya bagaimana, effacement-nya bagaimana, itu kan beriringan ya Bunda ya. Kalau dilatasi itu kita ibaratkan pembukaan, bukannya berapa sih gitu ya, 1 cm kah, 2 cm sampai 10 cm gitu, atau lengkap gitu ya Bunda ya. Kalau effacement itu sendiri kita ibaratkan pendataran dari kanalis cervicalis itu sendiri yang kita nyatakan dalam bentuk persentase, misalnya 10%, 20%, sampai nanti 100%, yang artinya pembukaannya sudah lengkap. Seperti itu Bunda. Oke. Mungkin yang lain ada tambahan, mungkin sharing seperti itu Bunda-Bunda. Ayo Bunda-Bunda, ada yang mau sharing-sharing lagi tentang jawaban dan soal nomor 1? Kita santai-santai aja Bunda, sambil ngobrol, sambil sharing nggak Betul, apa-apa. setuju banget Mbak Fitri. Karena di sini Iya, kita sama-sama masih belajar. betul. Iya, karena memang di soal tadi tidak disampaikan kontraksi nggih Bunda-Bunda. Nah, tapi kalau tadi pertanyaan data fokus, jadi kalau data fokus itu berarti pembukaan berapa, itu sudah data objektif kita Bunda yang kita lakukan dengan VT seperti itu. Jadi jangan terkecoh gitu ya Bunda ya. Jadi kalau sudah VT otomatis kita tahu dong fontanellanya bagaimana, kemudian posisi porsionya misalnya bagaimana, seperti itu Bunda. Oke, gimana Oke, Bunda-Bunda? gimana Bunda? Oke. Bunda ada yang mau ditanyakan mungkin? Nih salah berjamaah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mbak Fitri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sharing ya Mbak Fitri ya. Jadi Iya, lebih betul. banyak kita ketahui, lebih paham malah Bunda. Yeah.
Nih, kita nggak apa-apa nih Bunda, kita salah di nomor 1, nanti nomor 2 dan selanjutnya kita bener ya. Betul. Oke. Ini siapa ya? Mbak Eka ya? Oke. Oke, kalau gitu mau langsung dilanjut? Oke nih, udah ada Oke. yang nggak sabar nih. Nggak sabar ya Mbak Vita, minta lanjut next. Oke, sebentar ya. Waktunya seperti biasa ya Bunda-Bunda, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, Bunda-Bunda. Gimana nih jawabannya? Waduh, kok sama lagi? Kok kompak lagi nih? Ya, semoga jawaban yang kedua ini kita betul berjamaah ya, Bunda-Bunda ya. Oke, mungkin ada yang mau memberikan alasan lagi, Bunda-Bunda, atas jawabannya. Silahkan, Bunda-Bunda. Oke, Mbak Novi. Mbak Novi, karena TFU 40 cm, ini bener. Gimana nih, Bu? Oke. Langsung di chat ya Mbak Fit ya. Oke, Iya, langsung terima aja, Bu. kasih Bunda untuk soal yang kedua. Seperti biasa ya Bunda ya, kita sedikit membahas one by one dari choice-nya, dari ABCD-nya. Ya, kalau jawaban ini benar semua ini sepertinya Waduh. Mbak Fitri benar, B ya, makrosomia. Tetapi ini memang ada hubungannya dengan antara A dan B Bunda, obesitas dan makrosomia. Karena kita ketahui obesitas itu dampaknya nanti terhadap janin itu adalah makrosomia. Tetapi memang di dalam soal tidak disebutkan obesitas. Kita ketahui ibu hamil itu obesitas atau tidak dari IMT-nya. Sementara berat badan ibunya 60 kg ya Bunda ya, kita ibaratkan saja yang normal itu untuk pertambahan berat badan selama kehamilan itu sampai 12 kilo gitu ya Bunda ya. Berarti 60 dikurang 12 itu 48, berarti sebelum hamil dia 48, berarti tidak termasuk obesitas. Nah, kemudian histida adekua ini jelas adekuat 4 kali dalam 10 detik lamanya 10 menit lamanya 50 detik. Kemudian diabetes mellitus itu tidak ada di dalam soal. Kemudian kehamilan serotinus juga di sini sudah disampaikan aterem, berarti aterem itu adalah cukup bulan. Jadi memang jawabannya makrosomia, dan kita juga jangan terkecoh dengan obesitas tadi ya Bunda ya. Jadi kalau misalnya IMT-nya misalnya melebihi 30, kemudian TFU-nya misalnya 40, kita lebih condong jawabannya adalah obesitas apabila nanti di dalam soal misal ada seperti itu. Gitu Bunda. Jadi karena memang kebetulan di dalam soal ini tidak ada disampaikan dengan adanya obesitas, langsung memang terlihat dari TFU-nya itu 40 cm. Seharusnya Bunda kita ketahui bersama kalau misalnya dalam proses persalinan TFU itu harusnya lebih turun lagi, 38, 36 cm. Karena kenapa? Kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Seperti itu Mbak Fitri. Oke, baik. Kita lihat pembahasan ya. Buat bunda-bunda yang belum lihat pembahasan, maaf ya.
Ini. Wah, kompak ya jawabannya yang dibilang Bu Luar biasa. Adel. Betul dan Betul benar. semuanya. Kompak-kompak nih Bunda-Bunda. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bunda? Silahkan. Kita santai-santai aja Bunda, sambil ngobrol santai aja. Oke, mau dilanjut ya? Oke, bentar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bunda-bunda cepet juga ya. Ekspres ya, Mbak Wit. Bener banget. Luar biasa. Oke, 1, 2, 3. Oke, bunda-bunda siap-siap. Waktunya sudah habis. Ini bunda-bunda kita bakal kompakan lagi nggak nih Bu Adel? Coba kita lihat ya, Mbak Fit. Oh, tadi kan Revisi. kompak. Ah, Wah, ini mana nih jawaban bunda-bunda nih? Waduh, kok kompak lagi sih? Kerja sama ya bunda-bunda ya? Bener-bener kompak ya malam hari ini. Oke. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Ayo bunda-bunda. Oh, izin Kak Fitri. Ya, silakan Bunda Bu Iva. Mohon izin Bu Adel, saya Ya, menembus ke sana. monggo, Mbak. Sebenarnya takut ya mau jawab B karena mulai tadi B terus ya. Ini Bu Adel kayaknya suka B nih mulai tadi. Bener Kok nih kayaknya. jawabannya B terus gitu mulai tadi. Gini, kalau ditanya diagnosis seperti yang sudah saya pelajari di bimbel selama ini, kita telaah satu-satu diagnosenya. Nggak usah katanya sih nggak usah banyak-banyak baca soal. Iya, betul. Koagulopati. Di sini tidak ada tanda-tandanya, jadi kita kesampingkan. Kemudian sisa plasenta mungkin, tapi di sini sudah dikatakan plasenta lahir atas induksi, tidak ada tanda-tanda bahwa ada sisa atau gimana. Sudah kita kesampingkan. Robekan porsio pun tidak ada tanda-tandanya. Laserasi juga tidak ada ya Ibu. Jadi kita di sini positif mengambil atonia uteri karena tanda-tandanya kontraksi tidak terjadi. Itu aja, sudah pasti insya Allah. Makasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Iva. Silakan Ibu Adel. Iya, terima kasih Bu Iva, luar biasa kompak lagi nih. Sebenarnya sih buat jawaban B, saya juga bingung kok bisa jawabannya B mulu dari awalnya sih ya. Mungkin Oke. bunda-bunda kompak saking Luar kompaknya nih. biasa. Oke, terima kasih Bu Iva. Ya, kalau memang dari jawaban benar itu jawabannya adalah atonia uteri. Seperti yang pernah juga saya sampaikan bahwa perdarahan postpartum itu biasanya adalah 4T, tonus, tisu, trauma, sama trombin. Nah, ini biasanya kan itu akan berbeda diagnosanya dan gejalanya. Jadi di sini sudah jelas sekali Bunda, ini awalnya adalah karena inersia uteri, kemudian lahir plasenta tetapi selama 15 detik tidak ada kontraksi sehingga terjadi perdarahan. Sebentar Bunda, saya mau tanya Bun, kalau misalnya dikatakan perdarahan postpartum itu kira-kira berapa cc ya Bunda untuk jumlah perdarahannya?
Sekitar 500 cc. 500 500, betul Bunda. Oke, kemudian pertanyaan saya yang kedua Bunda, apakah sama perdarahan yang terjadi jumlahnya dengan ibu dengan pos SC? Ayo, Nah, Bunda. ini saya kurang jelas Ibu. Ya silakan Bu Iva Silakan, tadi Bunda. menjawab. Kurang jelas Ibu ya. Sebenarnya memang kurang dibahas ya. Kalau perdarahan pos SC itu berapa ya Bu ya? Karena biasanya kan ditabung ukur itu ya Bu ya. Gimana Bu? Gimana Bunda? Karena biasanya kalau pos SC itu perdarahannya diukur di tabung gelas ya Bu. Ah, Kurang lebih 2 del perbedaannya. Oke, iya, ya inilah kita gunanya sharing ya Bunda ya. Sering juga terjadi ataupun ada soal-soal seperti itu. Kalau memang dia yang disebut dengan perdarahan postpartum pervaginam itu kalau memang kita lihat secara mayoritas atau secara umum ya Bunda ya itu 500 cc. Tetapi kalau yang terjadi perdarahan pasca melahirkan post SC itu 2 kali dari pervaginam. Berarti 1000 cc Bunda. Itu bedanya. Kalau perdarahan pada ibu, perdarahan misalnya postpartum pada ibu dengan post SC dikatakan apabila jumlah perdarahannya sudah lebih dari 1000 cc. Tetapi kalau perdarahan pada pervaginam pada ibu pasca persalinan dari 500 cc. Bedanya di situ Bunda. Sebagai sharing saja ya Bun ya. Mana Bunda-Bunda? Sharingnya udah bisa dipahami? Oke, nggak apa-apa deh. Oke. Kita lanjut ke pembahasan nih ya. Oke. Nih, ternyata Bunda-Bunda benar berjamaah. semua. Nggak salah berjamaah lagi kok. Aman. Betul aman ya Bun. Aman. Oke. Oke. Oh iya, karena mungkin pos CC dihitung dengan tindakannya. Kata Bu Iva nih, Bu. Oh, betul sekali Bu Iva. Otomatis kalau SC itu kan apa namanya tuh Bunda? Mulai dari insisi ya sampai nanti terjadinya proses persalinan sementara yang namanya pervaginam itu kan mungkin seperti yang tadi kalau tidak memang tonusnya biasanya kan paling sering itu adalah laserasi jalan lahir seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada di dalam soal atau misalnya ada suatu pertanyaan Bunda, perbedaannya itu di dalam jumlah perdarahan saja Bunda. Jadi kalau pos SC itu perdarahan dikatakan kalau lebih dari 1000 cc, kalau dia pervaginam itu lebih dari 500 cc. Seperti itu Bunda. Terima kasih Bu Iva, luar biasa. Wah, keren nih Bu Iva, aktif banget deh. Seneng banget. Udah sering lihat di beberapa pertemuan Bu Iva nih aktif. Luar biasa memang Bunda Iva ini Mbak Fit. Emang aktif orangnya ya. Oke. Oke, kalau gitu mau dilanjut atau gimana nih? Oh, ada yang nanya nih Bu. Ya. Nih Bunda Ya. Eka ya. Ya. Ibu contohkan soal ruptur uteri. Oke. Terima kasih Bunda Eka. Kalau di dalam soal Bunda, seperti yang kemarin saya sampaikan, itu soal itu berusaha tidak membuat ambigu sama yang membaca soal atau yang akan menjawab soal. Pastinya kalau ruptur uteri itu kemungkinan satu, ibu merasakan sampai shock neurogenic. Kemudian ada lingkaran Bendel mulai Ada dari bendel. simfisis, lingkaran Bendel gitu Bunda, dari kelihatan banget mulai dari simfisis naik ke atas, dan yang terakhir itu pada saat melakukan kita palpasi itu jelas sekali teraba bagian-bagian janin. Itulah yang membedakannya dengan solusio plasenta. Kalau solusio plasenta Bunda sulit sekali kita untuk menentukan bagian-bagian janin itu sendiri. Seperti itu Bunda Eka. Jadi memang harus memang itu Bunda, kita harus bisa memahami apa sih ciri khas daripada ruptur uteri itu, apa sih ciri khas daripada atonia uteri itu, misalnya seperti itu Bunda. Betul. Wah Bu, ini yang di kolom chat kita nih. Ada yang komen. Bu Iva aktif, sudah ada bawaan lahir. Udah.
Buat Ibu Mulyati semangat ya. Semangat Ibu, yang lain yang sedang di lapangan, semangat ya kerjanya ya. Wah, Semangat, semangat Pak. Sampai semangat. ngeluangin waktu buat kelas juga, makasih. Oke, ini kita lanjut atau gimana Bunda-Bunda? Bunda-Bunda lanjut? Oke. Udah siap-siap ya? Oke, saya matikan kolom chat. Habis itu kita mulai ke soal nomor 4. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, Bunda-Bunda siap? Waktunya sudah habis. Oke. Bu Adel sepertinya kompakan lagi, cuman beda jawaban nih, Bu. Oh, ada beda jawabannya, Mbak Fit. Oke, Udah ganti ke A. A semua. Semua. Oke, siap. Kompak lagi ya, Bunda-Bunda ya. Oke, mungkin ada yang mau menjelaskan? Oh, ada yang beda nih, Bu. Ada yang beda juga, ada yang A, ada yang E. Betul. Iya, betul. Mungkin yang beda mau menjelaskan. Izin menjawab Bu Adel dan Kak Fitri. Ya, Oke, silakan. siap Bu Linda. Mohon koreksi ya Bu kalau salah. Sama-sama. Di sini pertanyaannya, apakah kemungkinan masalah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang ibu umur 38 tahun, clue yang pertama, usia kehamilannya aterem. Untuk TTV-nya juga normal semua, hisnya bagus, tapi ada kaput, ibunya sudah dipimpin meneran pada his selama 60 menit. Jadi menurut saya clue-nya dari 38 tahun, Bu. Karena dia itu G1 primitua. Karena dari umurnya mungkin untuk power dari ibunya nggak kuat gitu, Bu. Kalau untuk kala 2 memanjang itu kayaknya untuk diagnosisnya ya, Bu. Iya. Kayaknya menurut saya tidak. Terus kalau his tidak adekuat, tidak mungkin juga karena di sini tertera hisnya 4 kali 10 menit 50 detik. Betul. Untuk lilitan tali pusat sepertinya kalau hanya lilitan tali pusat sekali mungkin masih bisa untuk meneran, Bu. Kalau untuk bayi besar tidak diterangkan karena TFU-nya 32 cm. Menurut saya sih primitua, Bu. Diambil dari clue-nya 38 tahun. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih buat Terima kasih Bunda Bu Linda. Di sini juga ada yang jawab C nih, Bu. Oh, ada yang jawab C ya? Oke. Ya, Mbak Eka nih. Bu Iva, saya ganti C saja, Ibu. Monggo silakan Bu Iva. Boleh mau ganti apa Waduh. saja, Bunda boleh. Ada yang jawab C ya. Mungkin yang jawabannya C mau memberikan alasan Iya, betul, Mbak Fitri. Setuju. karena udah ada kebedaan jadi gampang sharing gak sih, Bu? Iya, betul. Betul banget, Mbak Fitri. Mungkin Bunda Eka atau Bunda Iva lagi yang menjelaskan. Menurut alasan Kak Eka Alasan. deh. Aduh, berarti Mbak Eka nih jadi yang memberikan alasannya nih.
Oke, Bu Iva atau Bunda Eka? Siap, siap. Kak Eka nggak muncul ya, Bunda Eka ini. Kita sehatin. Gini, tadi saya pilih, sebentar Ibu, soalnya ya Ibu. Kok kayaknya soalnya lain Bu ya? Oke, maaf, maaf. Ini dia. Iya. Ah, siap, ini benar. Tadi saya pilih, kayaknya saya tadi pilih A Bu, kalau dua manjang. Tapi ternyata hisnya bagus ternyata. Kenapa saya pilih lilitan tali pusat? Karena sudah ada kaput. Jadi saya pikir bayi ini maju mundur gitu, udah keluar dari soal itu saja sih sepertinya. Lanjut Ibu, saya kurang paham juga, takut keliru. Coba saya. Monggo. Ibu, ya saya coba Ibu, ya. Ibu. Kalau saya enggak, analisa saya itu karena ibunya kan kurang ingin meneran. Itu berarti kan ada powernya berarti menurut saya powernya. Jadi padahal pemeriksaannya itu semua sudah bagus. Cuman ada kepala teraba kabut karena ibunya tadi powernya kurang ingin meneran begitu. Jadi resikonya nanti menurut saya kala 2 memanjang gitu. Tahu, bingung nih Mbak Tuti. Ngeprank nih Bu Adel, ngeprank asli. Wah, bener ya, Bu Iva jadi sampai ganti jawaban nih Ganti ternyata. Iya, ini Oke. asli Bu Adel, soalnya sip banget ini. Penuh jebakan mulai tadi nih. Oke. Nih Mbak Eka ikut apa kata Mbak Iva aja nih. Oke, mau langsung kita kasih ke Bu Adel, Bunda-bunda. Oke, terima kasih Mbak Fitri dan jawabannya Bunda-Bunda. Maju mundur cantik ya Bunda ya. Iya. Oke, Bunda, seperti selalu saya sampaikan, kita jangan sampai terkecoh dengan soal memang. Di sini Bunda yang ditanya adalah kemungkinan masalah, tidak diagnosa. Kalau kala 2 memanjang itu sudah diagnosa Bunda, bukan masalah. Gitu ya Bunda, itu dulu. Kemudian di sini kan yang ditanya adalah apakah kemungkinan masalah yang paling tepat pada kasus dengan setelah kita membaca soal tadi Bunda, kita ketahui bersama kalau anak primi itu kita tunggu sampai 2 jam untuk meneran. Atau kala 2 ya Bunda ya. Kalau anak multi itu kita tunggu hanya sampai 1 jam. Berarti sebenarnya ini masih ada kesempatan Bunda untuk 1 jam lagi kita pimpin persalinannya. Kalau memang misalnya tidak ada kemajuan, mungkin diagnosanya kala 2 memanjang dan kita harus melakukan yang namanya rujukan. Oke, kemudian tadi yang B, Bunda, his tidak adekuat, itu tadi memang sudah jelas ya Bunda, yaitu 4, biasanya kan 4-5 kali dalam 10 menit, lamanya 50 detik, berarti kita silang. Nah, ini tadi ada yang jawabannya lilitan tali pusat Bunda. Bunda, lilitan tali pusat itu kita ketahui setelah kepala lahir Bunda. Kalau ini kan kepala tadi disampaikan sama Bu Iva, maju, mundur, dia belum crowning Bunda. Jadi kenapa sih di dalam 60 menit itu kita perhatikan bagaimana kondisi ibunya, apakah memang kurang nutrisi ya kita suruh ibunya untuk minum. Kalau memang kurang, kalau memang kurang dari hisnya kita stimulasi melalui puting susu ibu itu sendiri yang dilaksanakan atau dilakukan oleh suami ataupun pendamping gitu ya Bunda ya. Kemudian bayi besar juga tidak menunjukkan ada bayi besar di sini Bunda. Karena TFU-nya 32 cm, 32 cm dikurang 12 dikali 155 paling 3.100 masih dalam kondisi normal. Nah, ini Bunda, jadi jawaban yang benar adalah primitua. Jadi kita harapannya ibu itu jangan sampai ada 4 terlalu ya Bunda, terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu dekat anaknya, dekat jarak anaknya untuk melahirkan. Itu jadi yang ditanyakan itu adalah tadi masalah ya Bunda. Mbak Fitri bisa balik lagi Mbak Fitri? Oke, balik lagi ke soal ya. Ke soal tadi. Ya, yang ditanyakan adalah masalah kenapa kok hisnya padahal bagus Bunda, tetapi tenaga ibu itu yang kurang untuk mengejan. Tadi Bu, saya lupa tadi Bunda siapa mengatakan, kita ingat ada faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan itu Bunda, ada 5P. Power, itu his, passenger,
kemudian passage atau passenger itu janinnya atau plasentanya termasuk, kemudian passage ataupun jalan lahir itu panggul Bunda, kemudian psikis dan penolong. Psikis ini ya yang termasuk dari ya ibunya, aduh anak saya bagaimana, itu akan mengganggu proses kontraksinya. Seperti itu Bunda. Jadi kita jangan sampai terkecoh ya Bunda ya. Di sini dia usia 38, reproduktif kita kan sampai 35 tahun ya Bunda ya. Jadi kemungkinan besar karena dia primipara dengan usia primipara dengan usia 38 tahun itu kondisinya nanti membuat ibu itu terlalu cepat lelah atau terlalu lemah untuk melakukan proses meneran. Seperti itu Bunda. Kalau HIS bagus. Oke, jadi jangan salah ya Bunda, yang diminta diagnosa atau masalah atau asuhan atau tindakan itu berbeda Bunda semuanya. Oke, nih Bu Oke. Iva komen lagi nih Bu Adel. Ya benar. Waduh, waduh. Iya, kita jangan sampai terkecoh, benar-benar. Betul. Soalnya agak menjebak ya kata Bu Iva ya tadi ya. Ada Iya, siap Bunda Tuti. primitua itu kan diagnosa tuh. Diagnosanya itu kalau menurut saya sih kan primitua itu ibu hamil lebih usia dari 35 tahun gitu. Kata saya dia kurang paham saya bedanya diagnosa dengan itu. Oke. Ya Bunda, Mbak Fitri balik lagi. Terima kasih Bunda Tuti atas ya. Jadi kalau yang disebut dengan diagnosa itu Bunda yang sesuai dengan kalau primitua itu bukan kita bilang diagnosa ya Bunda, tetapi dia masuk faktor resiko. Faktor resiko yang akan menyebabkan misalnya apa Bunda? Kala 2 memanjang, kala 1 memanjang, kemudian mungkin bisa terjadi atonia uteri gitu loh Bunda. Jadi 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu dekat anaknya jarak anaknya melahir itu termasuk faktor-faktor resiko yang akan membuat suatu diagnosa nantinya. Begitu Bunda. Jadi kalau diagnosa itu yang berhubungan dengan kebidanan Bunda, misalnya atonia uteri, kemudian kala 2 memanjang, kemudian HIS tidak adekuat itu kan bisa kita katakan inersia uteri Bunda sebelum terjadi proses persalinan. Kalau sudah terjadi proses persalinan, HIS yang tidak adekuat kita katakan dengan atonia uteri, seperti itu. Kemudian makrosomia dengan makrosomia. Nah, itu makrosomia itu sudah diagnosa. Kenapa diagnosanya makrosomia? Mungkin itu tadi Bunda, TFU-nya 40. Kenapa TFU-nya 40? Oh iya, ibunya obesitas, misal. Atau oh iya, ibunya penyakit diabetes melitus. Nah, penyakit diabetes melitus ini merupakan faktor resiko terjadinya makrosomia. Nah, makrosomia adalah diagnosa kita. Seperti itu Bunda Tuti. Oke, gimana Bunda Tuti? Oke, paham Bu Adel emang canggih. Luar biasa. Terima kasih Bunda Tuti. Oke, kita lihat pembahasannya sebentar ya Bunda-Bunda. Oke, mungkin Bunda-Bunda ada yang ingin memahami terlebih dahulu untuk pembahasannya. Silahkan dipahami. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 5 ya Bu Adel. Ya, siap Mbak Fitri. Ini Bunda-Bunda kita saking cepetnya nih, udah mau soal nomor 5 aja. Oke, gimana Bunda-Bunda sudah bisa dipahami untuk soal nomor 4? Oke, kita lanjut ya. Oke, siap Mbak Fitri. Semangat ya Bunda-Bunda ya. Oke, buat Mbak Iva, nanti kita latihan banyak-banyak ya. Ini kita semangat-semangat nih hari ini ya. Dimulai dari sekarang.
Oke, Bunda-Bunda. Waktunya sudah habis. Oke, Bunda Adel, kira-kira kompak nggak nih? Sepertinya masih kompak nih Mbak Fitri. Oke, kita lihat ya. Oke, yuk, let me see. Oke, waduh. Kayaknya iya nih, Bu. Oh, Kompak-kompak lagi nih. luar biasa. Seru nih kalau kompak nih, seru. Ayo bedain satu. Oh, ada yang beda nih. Bunda Eka Ada beda yang beda. ya. Oh, ya. Oke, nanti yang beda Bunda Eka memberikan alasan ya. Sama Bu Ita nih ternyata sama ya. Oke, mungkin Bunda Ita dan Bunda Eka ingin memberikan alasan ya atas jawabannya karena beda nih. Jadi kita sambil sharing-sharing ya Bu Adel ya. Betul sekali Mbak Fitri. Ayo Bunda-Bunda, mungkin ada yang mau menjelaskan? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Kita kasih Bu Adel nih. Oh, langsung ya, Mbak Fitri. Iya. Oke, terima kasih buat jawabannya. Bervariasi juga untuk jawabannya, Mbak ya, Furit. Ada yang Iya. E, ada yang D. D. Oke, terima kasih. Mungkin bunda-bunda yang di lahan itu sudah tidak asing lagi yang disebut dengan KSPR ya, Bunda ya, Kartu Skor Puji Rohayati. Karena memang di buku KIA itu sendiri ada Bunda di sana. Sehingga kita bisa menentukan apakah pasien ini bisa kita tolong atau memang harus kita lakukan rujukan, Bunda. Oke, jadi yang ditanya di sini adalah apakah jenis batasan faktor resiko pada kasus. Jadi di KSPR itu untuk jenis batasan itu hanya ada 3, Bunda. 1, ada potensi gawat obstetrik. 2, ada gawat darurat obstetrik. Dan ketiga, ada gawat obstetrik. Berarti B, C, D. Kalau yang A dan D itu kehamilan resiko sangat tinggi, kehamilan resiko tinggi, dan kehamilan resiko rendah, ada 3 juga Bunda, itu termasuk dengan klasifikasi dari KSPR itu sendiri. Kalau yang A dan D itu punya nilai Bunda. Jadi misal kalau dia kehamilan resiko rendah, misalnya kurang dari 2, berarti bisa kita tangani. Kemudian kehamilan resiko tinggi, nilainya itu 6-10 misalnya. Kemudian kehamilan resiko sangat tinggi, itu lebih dari 12. Itu sudah ada di buku KIA. Saya rasa bunda-bunda yang di lahan itu sudah paham mengenai KSPR ini. Berarti yang kita pilih antara B, C, dan E. Ini jawabannya tadi ada yang D ya Bunda ya. Jadi jawabannya adalah ada potensi gawat obstetri. Jadi itu nanti ada klasifikasinya Bunda. Jadi di sini salah satunya adalah dia grande multipara. Kemudian dia ada riwayat persalinan dengan manual plasenta. Berarti ini termasuk riwayat yang lumayan jelek gitu ya Bunda ya, karena pernah dilakukan manual plasenta. Mungkin plasentanya tertanam mungkin sampai entah itu di endometriumnya atau myometriumnya, seperti itu Bunda. Mungkin Mbak Fitri bisa di next dulu Mbak Fitri. Baik Ibu. Nah, ini untuk jawabannya B, ada potensi gak? Maaf lagi ya Bunda kalau jawabannya B, berarti memang untuk malam ini saya senang B gitu ya Bunda. Aduh Bu Iva pindah tuh jawabannya B, nggak apa-apa. Sampai ada yang ganti jawaban ternyata ya, 2 Iya, orang nih bener. Bu. Nggak apa-apa. Mungkin next Mbak Fitri, di situ ada saya next untuk slide-nya Mbak Fitri. Oke, baik Ibu. Nah, ini dia Bunda. Jadi kita bisa nanti untuk kita ingat saja Bunda, di KSPR itu klasifikasinya hanya ada 3. Kehamilan resiko rendah, kehamilan resiko tinggi, dan kehamilan resiko sangat tinggi. Itu dengan nilai 10, 12 gitu. Itu kan masuknya di klasifikasinya. Tapi kalau batasannya yang ditanya itu ada 3 ini Bunda. Tadi kan ada grande, kemudian tadi ada persalinan riwayat obstetri jelek tuh Bun. Tadi manual plasenta. Berarti masuk ke ada potensi gawat darurat atau APGO.
Sementara AGO itu sudah ada penyakitnya Bunda. Jadi kalau memang misalnya tuh ibu dengan kehamilan diabetes mellitus mau melahirkan, nah misalnya itu sudah termasuk ada gawat obstetrik. Kalau terjadi eklamsi sudah termasuk gawat darurat obstetri. Seperti itu Bunda, yang sampai mengancam nyawa ibunya. Jadi kita bisa klasifikasikan. Kalau masalah berapa nilainya itu masuk di klasifikasinya, apakah ini bisa kita tangani atau tidak. Tetapi untuk batasannya, oh ini memang gawat darurat masuknya, oh ini memang potensi terjadi gawat darurat, atau memang ini sudah gawat darurat, misalnya seperti itu Bunda. Jadi nanti Bunda-Bunda bisa membaca ulang lagi, kemudian nanti bisa nge-mixkan dengan soal tadi yang di slide sebelumnya. Seperti itu Mbak Fitri. Oke, baik. Bunda-bunda ada yang mau ditanyakan gak nih ke Bunda Adel? Mungkin ada yang masih belum paham atau ada yang penasaran? Oke, buat Mbak Eka minta diperbanyak soal kayak gini nih Bu. Oke, siap Bunda Eka. Untuk ke depan perbanyak. Oke, siap Bunda, siap. Izin Bu Adel. Oke, monggo silakan. Selama ini yang saya baca di KSPR itu kan berarti hanya batasannya ya Bu. Iya, Bukan klasifikasi. klasifikasinya, ya. Klasifikasinya, Bun. Ya, yang biasa kita baca pribadi saya ya Bu, yang Iya. biasa saya baca di Puskesmas itu berarti hanya klasifikasinya ya. Iya. Ini namanya ilmu ini ada potensi, ada gawat obstetri, Dan ada kok saya gawat nggak baca darurat. ya, tidak begitu baca di KSPR-nya Bu. Oh ya, jadi kebetulan Makanya saya, gimana Bunda Eva? benar-benar saya baru dengar istilahnya Iya. itu Bu, sekian lama jadi bidan. Mohon maaf ya, benar-benar Ibu kasih ilmunya. Oke. Ini kalau keluar kayak gini lagi benar-benar tidak tahu ini Bu. Gak Oke. apa-apa, nanti semoga pas UKOM ini ilmunya Bu Adel keluar semua deh. Amin, amin. Oke Bunda Iva, terima kasih Bunda. Memang kalau di KSPL, kalau di buku KIA itu memang hanya untuk menentukan ini klasifikasinya apakah dia termasuk KRR, termasuk KRT, dan ataukah KRST, kehamilan risiko sangat tinggi. Memang itu hanya klasifikasinya saja Bunda, karena tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu ada nilainya. Misalnya nilainya 10, oh berarti dia termasuk kehamilan risiko tinggi. Kemudian oh nilainya sampai misalnya 12, oh itu sudah termasuk dengan KRST misalnya kehamilan risiko sangat tinggi. Nah artinya kita harus melakukan tindakan selanjutnya, apakah pasien mau kita tahan di klinik kita atau di PMB kita atau memang harus kita lakukan rujukan. Nah itu. Nah untuk batasan mungkin di buku KI kan ada di situ Bunda, premi muda atau hamil pertama kan ada nilainya berapa gitu. Jadi ini hanya batasan-batasan saja Bunda. Kadang di dalam soal itu diminta klasifikasinya, tergantung memang yang pembuat soal ya Bunda ya, ada yang diminta potensinya. Nah ini kenapa saya tampilkan Bunda, sehingga nanti wawasan kita lebih bertambah lagi seperti itu Bunda. Tapi prinsipnya kalau potensi gawat darurat itu di 4 terlalu biasanya Bunda. Kemudian kalau ada penyakit apakah itu jantung, apakah itu HIV/AIDS, itu sudah termasuk gawat obstetri. Kalau sudah termasuk gawat darurat obstetri, otomatis yang memang ini lebih mengancam nyawa ibu maupun bayinya. Misalnya tadi ruptur uteri, misalnya itu termasuk ada gawat darurat obstetri itu Bunda. Kemudian solusio plasenta, berarti termasuk ada gawat darurat obstetri. Yang artinya ada gawat darurat obstetri ini segera harus kita laksanakan tindakan secepatnya untuk menyelamatkan si ibu maupun si janin. Seperti itu Bunda. Oke. Ya, begitu Bunda Eva. Gimana Bunda Eva? Nih banyak yang bilang makasih buat ilmunya Bunda Sama-sama Rahma. Bunda Rahma. Nanti Ibu Adel mohon kalau misalnya pas ngisi lagi gak apa-apa Bu Adel diulang-ulang untuk di batasan dan klasifikasi. Takutnya nanti malah keluar beneran Bu Adel. Oke, siap. Siap Bunda Makasih, Bu Eva, Adel. siap. Sami-sami Bunda Eva. Nah, buat bunda-bunda yang masih belum paham, boleh ditanyakan lagi. Mungkin ada yang masih bingung di soal dan penjelasan nomor 5. Ayo bunda-bunda.
Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Betul Bu Adel? Iya, betul. Karena ada 6 soal Ada ya. last, ada last question ya, Mbak? Iya, bunda-bunda Oke. cepet sih. Luar biasa. Saking cepetnya udah mau ke soal nomor 6 aja. Ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Sayang banget sudah mau habis. Sabar ya Bu Iva, mungkin bulan depan ditambah lagi soalnya ya. Jadi 7 mungkin. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Saya matikan kolom chat dulu. Situ saya next ya. Oke, siap-siap Bunda. 1, 2, 3. Oke, Bunda-bunda. Waktunya sudah habis. Kita lihat jawabannya ya. Bu Adel, jawabannya bakal kompak lagi nggak ya? Artinya soal terakhir lebih kompak lagi nih sepertinya Mbak Fitri. Bisa jadi ya. Bisa Karena jadi udah kelihatan dari awal nih. Oh, enggak. Ada yang beda nih, Bu. ada yang beda juga. Iya, ada yang jawab beda nih. Oke. Mungkin yang jawab D, Bunda siapa ini? Bunda Engla. Mungkin mau memberikan penjelasan. Sebenarnya kurang paham kode etik antara tugas dan profesi, Bersih. Bu Oh, Iva. iya. Oh, diganti lagi jawabannya Bu Adel sama Bu ini. Sama Bunda Oke. Engla. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Udah diganti lagi aja jawabannya, cepet ya. Sebelum di Oke. close nggak apa-apa ya Mbak Fit, ganti jawaban nggak apa-apa. Iya, benar. Mungkin ada yang mau menjelaskan Bunda-bunda? Bunda Iva, Bunda Ita, Bunda Rahma, Bunda Laila. Mungkin? Izin mau jawab. Oke, akhirnya Bunda Eka ya. Mhm. Silakan Bunda Eka. Iya Bu, ini kalau salah Bu ya. Kalau option yang A tugasnya, karena ini kan Iya. pas bidan kan melakukan pelayanan terus dia merujuk. Kalau B profesi bidan berarti bidani melanjutkan kuliah lagi. Kalau C diri sendiri bidan ini melakukan pelatihan. Kalau D sejawat dan tenaga kesehatan lainnya berarti dia membantu sesama medis, tenaga kesehatan lainnya. Kalau pemerintah, usaha dan bangsa tanah air itu udah lupa Bu. Sekian Bu. Oke, baik ya Bunda Eka, terima kasih. Sama-sama. Mungkin Bu Adel? Oke. Terima kasih ya Bunda-bunda dengan pertanyaan closing yang terakhir ya untuk pertanyaan. Jawabannya adalah memang tugasnya tadi Bunda Eka ya apa ya yang Iya, tentang betul. kewajiban bidan. Jadi memang kode etik kita itu kan Bunda seperti yang pernah saya kasih soal itu Bunda. Kita terbagi ada kewajiban kita terhadap tugasnya. Nah, tadi di dalam soal ada seorang perempuan atau seorang remaja dalam keadaan datang ke PMB kita mengeluh adanya keputihan, mungkin gatal ya mindset kita mungkin karena jamur gitu ya Bunda ya, mungkin jamurnya juga disebabkan karena personal hygiene-nya mungkin kurang. Nah ini sedikit saya jelaskan Bunda untuk
Simpel aja Bunda untuk kewajiban bidan terhadap tugasnya, prinsipnya bahwa ya kita harus memang bidan itu harus memberikan pelayanan paripurna. Contoh seperti yang tadi. Jadi mau kasus apapun itu kita harus memberikan KIE dulu, kemudian nanti kita akan tahu ini mau saya apakan ini pasien. Contoh misalnya seperti yang tadi, kita bisa mengatakan sebelum kita memberikan misalnya pengobatan, apakah itu antibiotik, karena antibiotik bukan wewenang daripada bidan ya Bunda ya, mungkin kita untuk melaksanakan personal hygiene dulu misalnya. Nah, itu salah satu tugasnya sesuai dengan soal. Kemudian kewajiban bidan terhadap teman sejawat pastinya kan kita Bunda, menjalin hubungan yang baik lah dengan teman sejawat dan untuk menciptakan suasana kerja yang baik lah. Itu bedanya di situ Bunda. Nah, kalau untuk profesinya itu sendiri seperti yang disampaikan tadi, otomatis kita harus menjaga nama baik profesi kita IBI ya kita jaga nama baik profesi kita seperti itu. Kemudian untuk diri sendiri itu kewajiban bidan terhadap diri sendiri itu Bunda, ya berarti otomatis kalau diri sendiri kita juga harus menjaga kesehatan kita Bunda gitu. Bagaimana kita mau membantu orang lain sementara kita juga dalam kondisi sakit misalnya. Kemudian kewajiban kita juga kita harus lebih terampil, lebih cekatan, kita harus mengikuti iptek misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi supaya kita nggak ketinggalan zaman. Misalnya seperti itu Bunda. Nah, kalau misalnya untuk kewajiban bidan terhadap pemerintah ya biasa ya Bunda ya, program pemerintah SDGs ya kita ngikuti program SDGs. Program pemerintah GSI Gerakan Sayang Ibu ya kita mengikuti misalnya seperti itu dengan program sekarang kan Bunda SDGs ya Bunda ya, MDGs sudah selesai karena tidak berhasil, kemudian ada dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals yang isinya tadi kalau tidak salah 20 sampai 30 sasaran kalau tidak salah. Nah, seperti itu Bunda. Jadi jawabannya adalah terhadap tugasnya karena memang sudah ada permasalahan si remaja merasa ada keluhan keputihan, gatal dan berbau. Yang memang di mindset kita itu bisa saja memang karena ada jamur di sana mungkin. Seperti itu Bunda, Mbak Fitri. Oke, baik Bu Iya. Adel. Gimana Bunda-bunda? Nih, Iya, pembahasannya, betul. jawabannya itu adalah A. Buat yang benar, benar semua nggak ya? Selamat ya, buat yang benar di soal nomor 1 sampai 6. Ya, buat yang salah nggak apa-apa. Besok-besok masih ada kelas lagi. Kita belajar lagi ya. Oke, mungkin Bunda-bunda ada yang ditanyakan di luar materi mungkin. Ya, monggo Bunda. Sharing-sharing aja sama Bu Adel ya. Ya, betul. Karena biasanya juga kalau sama Bu Adel nih santai, kita sharing-sharing. Betul Mbak Fitri. Sampai Monggo Bunda-bunda. bahkan ada yang request soal ya waktu kemarin ya Bu Adel ya. Iya, kemarin dari ke soal benar. Itu seru banget sih Bu Adel. Alhamdulillah. Mungkin yang lain ingin request juga nih. Nggak apa-apa ya Bu Adel? Oh, enggak apa-apa. Tugas buat saya juga Mbak Fitri. Jadi makin seru juga nih soal-soal betul. besoknya. Bunda Iva, Bunda Eka, bunda-bunda yang lain juga nggak apa-apa. Ayo, Ya. ada yang mau ditanyakan? Siap Kak Fitri. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut penutupan nggak apa-apa nih? Tidak ada, sudah mengerti. Oke. Oke, bunda-bunda udah Oke. mengerti semua ya. Oke, kalau gitu Bu Adel silahkan untuk closing statement-nya karena bunda-bunda kita sudah paham semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mbak Fitri ya, kalau sudah paham semua luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Fitri dan terima kasih saya ucapkan buat bunda-bunda semua. Mudah-mudahan apa yang prinsipnya Bunda paham ya Bunda yang diminta itu apa sebenarnya. Kalau diminta ini ya berarti kita kasih itu, artinya seperti itu. Jadi jangan terkecoh dengan apa ya Bunda ya, dengan soal dan tidak melihat apa sih isi daripada pertanyaannya, yang diminta pertanyaan itu apa. Jadi beda antara tindakan, beda antara asuhan, beda tindakan diagnosa. Nah, seperti itu Bunda. Jadi memang dalam membaca soal ini memang harus
banyak-banyak membaca soal memang Mbak Fitri. Jadi kalau membaca hanya satu aja itu akan membuat kita, ya itu tadi akhirnya ngeprank gitu ya. Untuk soal bisa ngeprank, padahal soal nggak boleh ngeprank loh Bunda. Kalau misalnya ngeprank itu ya artinya ya soal itu tidak valid gitu, tidak cocok untuk disampaikan seperti itu. Jadi harapannya malam ini semuanya ada ilmu-ilmu baru mungkin Bunda. Semoga saya juga nanti bisa memberikan soal yang lebih ini lagi dengan yang terupdate, apakah itu nanti KB misalnya atau apa, mudah-mudahan nanti saya bisa tampilkan. Sehat-sehat selalu Bunda. Oh ya, sebelum saya ini ya Bunda ya, ada orang bijak mengatakan seseorang yang bersabar tidak akan pernah kehilangan kesuksesan meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk mencapainya. Oke Bunda, ini salah satu ini Bunda-bunda ini semua tiap hari mengikuti Voko gitu ya, berusaha dan berusaha. Pasti kesuksesan itu akan ada pada Bunda-bunda semua. Gitu. Amin. Amin. Oke, saya kembalikan ke Mbak Fitri. Mohon maaf ya Mbak Fitri dan Bunda semua kalau misalnya dalam penyajikan ataupun membahas ada tutur kata saya yang kurang berkenan mungkin Bunda. Jadi saya mohon maaf. Oke, terima kasih Mbak Fitri, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Adel untuk closing statement-nya dan Ya. untuk ilmunya malam hari ini yang benar-benar bikin bunda-bunda kita pusing sampai ada yang salah jawab dan ganti jawaban ya. Iya ya Mbak Fitri, oke. Oke. Buat bunda-bunda, minggu depan seperti biasa ya, kita bakalan ngerjain 6 soal lagi. Gimana bunda-bunda udah siap buat besok? Siap dong pastinya. Dan bunda-bunda terima kasih untuk malam hari ini telah berpartisipasi di kelas malam hari ini ya, di kelasnya Bu Adel. Bener nggak nih? Kelas yang paling seru. Luar biasa. Terima kasih Mbak Fitri. Oke, kalau gitu saya sendiri mohon maaf bila ada salah kata atau sedikit terpeleset tadi ya kata-katanya. Karena agak grogi baru ketemu lagi sama Bu Adel. Oh iya, sudah sekian lama ya. Baru 1 bulan yang lalu ya Mbak Fit ya. Betul. Oke. Oke, suara Ibu Adel langsung tahu orangnya. Gimana tuh? Seru ya, Bu Adel ini seru. Seru banget kalau ngasih materi tuh asik orangnya. Iya, amin, amin. Oke, kalau gitu kita akhiri ya kelas malam hari ini, bunda-bunda. Kalau gitu saya pamit undur diri, Bu Adel. Sama-sama Mbak Fitri. Buat bunda-bunda jangan dan langsung keluar dari Zoom ya. Kita nunggu absen dulu di kolom chat. Oke, bunda-bunda? Oke dong pastinya. Oke, kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mbak Fitri. Iya, Bu Adel. Terima Terima kasih Mbak kasih. Fitri. Selamat istirahat ya, Bunda-bunda. Ibu. Sami-sami Mbak Fitri. Oke, buat link absen mohon ditunggu ya bunda-bunda. Nanti Mas Adi yang kirim, bener. Terima kasih Bu Iva.
Oke, ditunggu ya Bunda-Bunda. Mbak Rahma seperti biasa kita absen selalu ya. Nanti dikirim sama Mas Adiu, ditunggu ya Bunda-Bunda ya. Masih kok Bu Iva, masih Mas Adiu masih.